warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin pemirsa di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Mau'izatul Mukminin. Namun sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat takbir alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana kita masih diberi kenikmatan taufik hidayah inayah dari Allah sehingga dapat melanjutkan kajian kitab Mau'izatul Mukminin. Semoga bisa sukses dan bermanfaat maslahah dunia wa akhirah. Rahmat juga salam mari kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapat tarbiyah dari beliau, khususnya nanti pada kelak kiamat kita mendapat pertolongan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menjelaskan identitas saya. Karena apa? Ada rekaman-rekaman yang namanya sama, yaitu ngaji bareng Mbah Din. Mbah Din di sini Mbah Din yang mana? Karena di Indonesia ini banyak bernama Mbah Din, lebih-lebih di Jawa Timur. Lengkapnya nama saya Muhammad Rasyidin AS. AS di sini bukan gelar dari suatu perguruan tinggi, bukan. Hanya sekedar untuk bisa dikenal. Berbeda dengan Rasyidin yang lain. Asli bermukim di Dusun Karanglo, tepatnya Pondok Pesantren Al-Kausar, pondoknya Abah Muhammad Yasir almarhum. RT nomor 17 RW 07 Desa Patian, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, wilayah Jawa Timur. Namun asli saya kelahiran di Dusun Drono, Desa Pilangrejo, Desa Pilangsari, sama Pilangrejo Pilangsari, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, wilayah Jawa Tengah. Kalau hadirin pemirsa melakukan ziarah Wali Songo, kalau sudah sampai di Demak, yaitu akan menuju ke ziarah Sunan Kalijaga, yaitu Raden Syahid
lurus jurusan Demak Purwodadi Grobogan, kurang lebih 3 km. Turun di Kecamatan Wonosalam. Disitulah wilayah kanan kiri Wonosalam itu Dusun Drono, dan di situ juga saya dilarikan dan banyak kakak adik yang berada di situ sampai sekarang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat dan tujuan saya melakukan kajian kitab Mau'izatul Mukminin melalui media elektro ini karena saya menyaksikan sudah hampir 1 tahun fitnah yang ada ini ternyata mampu untuk menghentikan aktivitas umat Islam dunia, terutama umat Islam Nahdliyin, yang mana setiap akhir tahun bulan Sya'ban itu sering dilakukan haflah akhir sana, pengajian misalnya hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj Maulidin Nabi Muhammad SAW, rasanya sudah tidak terdengar, sehingga terketuklah hati saya untuk banting setir, karena melakukan kegiatan secara umum tentu akan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Maka saya memindah tempat, yaitu tetap melakukan kajian kitab kuning ini, tapi tidak umum, yaitu melalui media elektronik. Hadirin pemirsa di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat akan melakukan dakwah, akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, rasanya sulit, seakan-akan tidak ada penjagaan untuk dijamin keselamatannya, dijamin keamanan, karena situasi fitnah. Namun di sisi lain, amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh berhenti, apalagi mundur sampai hari kiamat. Maka di sini saya melalui ini dengan niat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratu ilad dunya yusibha aw imra'atin yankihuha, yang artinya barang siapa hijrah pindah tempat, katakanlah dulu pada Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tujuannya mengharap ridha Allah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa pindah hijrah dari Mekah ke Madinah hanya semata untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, maka itulah yang diperoleh. Dan barang siapa hijrahnya untuk wanita, maka mungkin dia akan menikah. Di sini saya menyampaikan berterima kasih apabila kajian-kajian saya diterima masyarakat dengan baik, dan tujuan saya, harapan saya, semoga ini menjadi tabungan, menjadi jariah bagi saya dan bisa bermanfaat, diambil kemanfaatnya, barokahnya, khususnya saya nanti setelah
meninggal dunia, diambil kemanfaatnya untuk anak-anak cucu saya. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bih awalatin salikin yad'ulah." Apabila anak Adam telah meninggal, maka amal perbuatan semua akan putus. Yang dimaksud di sini putus sudah tidak bisa beramal karena sudah mati. Tapi Allah masih memberikan rahmat dan fadlnya. Ada 3 golongan sekalipun sudah mati bertahun-tahun di bawah tanah, Allah masih mengalirkan pahalanya kepada 3 golongan. Pertama yaitu orang yang mau bersedekah jariyah. Sedekah perbuatan yang terpuja, yaitu mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kemaslahatan umat, untuk bangunan masjid, madrasah, jalan ataupun jembatan sekalipun, dengan harapan apabila tempat-tempat tersebut masih digunakan oleh umat, maka pahala masih dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu punya ilmu yang bermanfaat. Setelah meninggal dunia, ilmu itu bisa diperkembangkan. Termasuk kitab Mau'izatul Mukminin ini sudah berapa ratus tahun Imam Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin mengarangnya sampai sekarang. Semoga beliau di alam barzah, karena kitab ini masih dibaca, masih dipelajari oleh golongan umat muslim, insya Allah, dan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan pahalanya kepada beliau Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu golongan anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita mempunyai anak soleh beruntung. Karena apa? Anak soleh selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Hadirin pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekedar identitas yang bisa saya sampaikan dan tujuan yang ada dalam hati saya. Semoga pengajian ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bermanfaat dunia dan akhirat.